Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, faqad qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi khutbatih, fa inna asaqal hadisi kalamullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali bermajelis bersama di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semangat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bosan. Ya, tidak boleh bosan. Karena kebutuhan kita terhadap ilmu dijelaskan oleh para ulama itu melebihi kebutuhan seseorang kepada makan dan minum. Apabila seseorang tidak makan dan minum, maka ujung-ujungnya ya akhir hidupnya mati. Cuman mati jasadnya saja. Tapi kalau sudah mati, yang itu mati hatinya, bukan jasadnya, hatinya, yang tidak pernah dinasihati, yang tidak pernah disirami oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hati itu akan mati. Dan bahaya
apabila hati ini sudah mati, tidak bisa menerima nasihat, meskipun yang dibacakan adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, meskipun yang dibacakan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hati apabila kita gunakan dalam rangka untuk taat sama Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini akan hidup. Hati ini akan hidup dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menyimpang ketika Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita di atas sunnah, di atas tauhid, kemudian kita menyimpang dari hidayah tersebut, maka Allah simpangkan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma zahu azaghallahu qulubahum." Tatkala mereka menyimpang dari akidah yang benar, dari petunjuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah simpangkan mereka, hati-hati mereka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, yaitu berkenaan tentang ilmu, bahwasanya wajib atas muslim dan muslimah yaitu mempelajari 4 perkara. Yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu sini mencakup ilmu di sini mencakup wa huwa ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua mengenal nabinya. Kemudian yang ketiga mengenal agama Islam dengan dalilnya. Kemudian yang kedua al-amalu bihi. Setelah dia mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala, setelah dia mengilmui tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, apa saja sih dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ajarannya? Kemudian apa agama Islam ini? Kemudian ketika kita sudah mengetahui, yang kedua berusaha untuk mengamalkannya. Gak cukup sekedar tahu toh. Gak sekedar kita ini, gak cuma sekedar kita ini tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak membawa dia untuk rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang benar. Berusaha untuk mengamalkannya. Jangan sampai kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah sering kita sampaikan, bahwasanya kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Ketika kita mau sholat, kita mengatakan ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau telah berikan nikmat atas mereka. Jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Kemudian ghairil maghdhub, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu al-Yahudi. Mereka punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Kemudian waladhdallin, bukan jalannya orang Nasrani, mereka semangat dalam ibadah, mereka semangat dalam mereka semangat dalam melaksanakan rutinitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak didasari dengan
ya petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, mendakwahkan ilmu tersebut. Setelah dia ketahui tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan tentang agamanya, ya, kemudian dia amalkan. Yang ketiga, dia berusaha untuk mendakwahkannya, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, di atas petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang terakhir yaitu bersabar di atas gangguan. Ya, kemarin sampai situ ya. Bersabar di atas gangguan di dalam menyampaikan ilmu. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Sabar itu terbagi menjadi 3 bagian. Sabar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sabarun ala ta'atillah. Ya, kesabaran dalam taat sama Allah. Ya, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allah Subhanahu wa taala memberitakan kita untuk sholat. Ya, banyak ayat. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk sholat. Aqimus sholah. Tegakkanlah oleh kalian sholat. Kemudian wa'atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus hadapi dengan sabar. Kalau kita tidak sabar, sudah. Ya, kita hidupnya ya seenaknya. Ya, kita hidupnya seenaknya, hura-hura saja. Ya, kemudian yang kedua adalah sabrun an maharimillah. Sabar dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Kita harus sabar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita perbuatan zina. Kita harus sabar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati zina. Mendekati saja ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasilah, sarana untuk melakukan perbuatan zina itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau itu ya dia melakukan perbuatan zina? Na'udzubillah min dzalik. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu kana fahishata wa sa'a sabila. Karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan jelek akibatnya. Ini larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus hadapi dengan sabar. Kemudian yang ketiga, sabarun ala aqdarillah. Bersabar terhadap takdir-takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu takdir yang ya baik, ya, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang banyak, ataupun takdir yang itu ya berupa perkara-perkara yang tidak disenangi oleh manusia. Karena hidup ini enggak seterusnya enak terus. Kadang sakit, ya, kadang sakit. Harus sabar. Karena semua orang tidak mau dia sakit. Tapi kalau subhanallah, kalau kita melihat hikmahnya, dengan adanya sakit, ya, kita akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan sakit, ya, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu jelek bagi kita, tapi ya
perkara yang Allah takdirkan itu tidak ada yang jelek. Ya, kalau itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bersabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita ini menggerutu, ya, keluh kesah, ya. Bahkan ada sebagian mereka ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada di antara mereka yang meninggal dunia, baik itu suaminya atau anaknya. Subhanallah. Jadi wanita tersebut, ya, menangis dengan teriakan yang subhanallah. Bahkan mereka merobek, ya, bajunya. Dia enggak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Dan itu termasuk perkara-perkara jahiliyah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan arba'un min ummati, 4 perkara dari umatku la yatrukunahunna, yang mana mereka tidak meninggalkannya. Di antaranya yaitu aniyahah, meratapi, ya, seseorang yang ditinggal, menangis, ya, dengan teriakannya subhanallah. Tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan itu menyebabkan, ya, orang yang dia tinggalkan, ya, orang yang dia tinggalkan itu mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Kita menangis tapi enggak sampai seperti itu. Ya, Nabi SAW juga pernah menangis ketika wafatnya anaknya yaitu Ibrahim. Tapi nangisnya Nabi SAW tidak sampai teriak-teriak, sekedar meneteskan air mata. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, setelah sabar, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan wad dalilu qaulu ta'ala, dalil tentang 4 hal tersebut yaitu al-ilmu, kemudian yang kedua al-amal, kemudian yang ketiga ad-da'watu ilaihi, kemudian yang keempat adalah as-sabru 'alal adha fihi. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana ayat ini insyaallah semuanya kita hafal, ya. Bahkan anak kecil mungkin sudah hafal ayat ini. Ya, Le, ya. Siapa nama antum, Le? Nama antum siapa? Yang keras. Siapa namanya? Gali. Hafal enggak antum surat Al-Asr? Hafal? 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 Oh. Yang keras hafal enggak? Hafal enggak? Hafal enggak? Coba baca. Bismillah. A'udzubillah dulu. Ta'awudz dulu. Oh, walayalin itu wal fajr itu. Loh, katanya hafal. Innal insana lafi khusr. Terus Tayyib, ya. Wal 'asr. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, ya. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, coba ini dibaca bareng-bareng, ya. Ya, dari ta'aw dulu, ya. Wahid isnan salis.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Berapa ayat ini? 3 ayat. Ini ayat yang paling pendek ya, surat yang paling pendek. Ibu-ibu udah hafal ini ya? Bu, surat Asr udah hafal belum ini? Ibu-ibu sudah hafal ya? Insya Allah di luar kepala ya. Di luar kepala ya. Di luar kepala. Sampai lupa maksudnya. Ya. Wal 'ashr ya, demi masa. Kemudian innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Di sini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya di al-insan itu al-insana ada alif sama lam. Ya, itu namanya kalau kita belajar bahasa Arab namanya al-istighraqiyah. Ya. Karena al itu ada 2, ya. Ya. Ada al-jinsiyah, kemudian ada al-ahdiyah. Kemudian al-jinsiyah terbagi menjadi 3 bagian. Ya, al itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama al-jinsiyah. Kemudian yang kedua al-ahdiyah. Al-jinsiyah ini terbagi menjadi 3 bagian. Ya. Yang pertama yaitu allati libayanil hakikiyah. Yang pertama yaitu al yang menjelaskan hakikat sesuatu tersebut. Anha ya allati la takhallafa kul. Yang mana al tersebut tidak boleh diartikan di situ kul. Nah ini jinsiyah ini. Misal qaluhu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari air tersebut segala sesuatu yang hidup. Jadi dengan sebab air Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu itu bisa hidup. Fala yasihu an taqul ya, maka tidak sahih kamu katakan semua air. Karena tidak semua air itu bisa menghidupkan. Ada air-air yang keruh. Ya. Ada air yang tidak bisa untuk menghidupkan? Air aki. Paham ini ya? Nanti kita nggak boleh kita menerjemahkan kulal ma. Setiap air itu bisa menghidupkan. Paham tak? Kalau air aki dimasukkan untuk disiram ya bunga atau yang lainnya, maka bunganya akan layu, akan mati. Ya, taib. Kemudian yang kedua ya yaitu al-istighraq. Nah, ini yang jadi pembahasan. Yang kedua al-istighraq yaitu ya maknanya syumul. Ya, bermakna syumul afralil jinsi, itu mencakup person-person jenisnya. Yaitu mencakup semua person-person jenisnya. Patokannya bisa dimasukkan huruf kul. Nah, ini. Jadi kalau ada al kemudian kok cocok diterjemahkan dengan kul, berarti ini al-istighraqiyah. Paham ini ya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusrin.
sesungguhnya manusia dalam kerugian. Jadi al tersebut cocok kalau kita artikan ya wal asr, yaitu kulal insan. Tapi masa semua manusia lafi khusrin, dalam kerugian. Contoh lagi selain surat Al-Asr. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Al-insan, di situ ada al. Ya, kita artikan yaitu kulul insan, yaitu manusia, semua manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Paham ini ya? Ini cocok diartikan al-istighraqiyah. Paham ini ya? Kalau dia cocok diartikan kul, berarti itu alnya istighraqiyah. Paham ini ya? Kemudian ya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, kecuali orang-orang yang beriman. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, wa amilus shalihat, beramal soleh. Yang pertama al ilmu wa huwa ma'rifatullah. Kemudian yang kedua al amalu bihi, mengamalkannya, itu wa amilus shalihat. Kemudian yang ketiga wa tawasau bil haqqi, saling menasihati dengan kebenaran. Ini dakwah. Kemudian yang keempat wa tawasau bis sabar. Ini sabar di atas dalam ya, sabar dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perlu antum ketahui di sini enggak ada ilmu. Ayo. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Mana ilmunya? Padahal kata tadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan yajibu 'alal insani, yajibu 'alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu. Di sini kan disebutkan al-ilmu. Ya. Siapa yang bisa jawab? Ya. Karena amal, kemudian iman seseorang, ya. Jadi iman dan amal seseorang tidak dikatakan sahih, ya, tidak dikatakan benar kecuali apabila di atas ilmu. Jadi seorang enggak dikatakan beriman, seseorang dikatakan tidak beramal dengan amal yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan ilmu. Yaitu dia beribadah kepada Allah di atas ilmu, di atas basirah. Kemudian kita jelaskan ya satu persatu ayat tersebut. Wal asr, demi masa. Ya. Qauluhu ta'ala, kata Syekh Shalih Fauzan, wal asr, ya, demi masa atau demi asr juga, ya, demi waktu asar, ya. Ada yang mengartikan demi masa, ada yang mengartikan demi asr. Hadza qasam, ini adalah sumpah. Ya. Ini kalimat sumpah. Biasanya kalau kalimat sumpah itu pakai wa, ya, wa. Wallahi. Ya, pakai huruf wawu. Bisa dengan pakai huruf ta, tallahi. Pakai huruf ta. Itu juga sumpah. Bisa dengan huruf ba, billahi. Ya. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, boleh enggak bersumpah dengan selain nama Allah? Boleh enggak? Boleh enggak? Ikhwani fillah, enggak boleh. Sepakat ya, kita bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah,
maka sungguh dia telah berbuat syirik. Demi bapak, demi mbah atau yang lainnya lah, dia telah berbuat syirik. Tapi Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ayo gimana cara menjawabnya? Tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri bersumpah. Wal 'asr. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasyamsi wadhuhaha, demi matahari dan waktu duha. Kemudian wal laili idza yasha, dan banyak yang lain. Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang bersumpah, Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya. Ini yang pertama, jawabannya yang pertama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu asar? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya apa yang Allah perbuat. Mau bersumpah dengan makhluk-makhluknya, mau bersumpah dengan apapun, Allah tidak ditanya. Wahum yusalun, dan mereka yang akan ditanya. Kita ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita bersumpah dengan selain nama Allah. Kemudian yang kedua, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya? Itu menunjukkan tentang agungnya waktu asar tersebut. Apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, ya, itu menunjukkan agungnya sesuatu tersebut. Tadi sudah kita contohkan wasyamsi wadhuhaha, demi matahari dan waktu duha. Itu menunjukkan tentang agungnya ya, yaitu matahari. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan asar? Ya. Karena waktu ini yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Karena waktunya mepet sekali. Ya, karena waktunya mepet. Berbeda dengan zuhur ya. Berbeda dengan zuhur. Biasa kalau zuhur ini orang-orang semuanya istirahat dari pekerjaan mereka. Tapi kalau asar ini ya, biasanya kalau masih kerja di kebun ya, itu tanggung. Ya, tanggung. Tinggal dikit ini, tanggung. Apalagi yang kerja di bangunan ya. Ya enggak? Apalagi kerja di bangunan. Ya. Kalau sudah asar, terabas saja. Karena sudah hampir selesai. Jam 5 dia pulang. Paham tak? Karena banyak yang melalaikan manusia. Makanya Allah SWT bersumpah dengan asar. Paham ini ya? Kemudian wal asr ya, al muradu bihi, dan asr yang dimaksud dengan asr adalah az-zamanul ladzi taqa'u fihi al ahdas min khairin aw syarrin, yaitu waktu yang terjadi di dalamnya kejadian-kejadian, baik yang itu kejadiannya jelek ataupun kejadiannya baik. Ya. Kemudian aqsamallahu bihi, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan asar. Li'anna af'alan nas wa tasarrufatihim kullaha taqau fi hadas zaman. Karena perbuatan manusia dan tingkah laku manusia mereka terjadi pada waktu asar. Ya, fa huwa dzaraf, dan dia adalah dzaraf. Yaitu waktu. Ya. Yudiuhu al-ibad a'malahum, yang mana seorang hamba melakukan perbuatan-perbuatan mereka, melakukan aktivitas-aktivitas mereka. In khairan fa khairun, jika aktivitasnya bagus maka itu bagus. Wa in syarran fa syarrun, jika aktivitasnya itu jelek maka jelek. Maka itu layak Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Wal 'asr.
yaitu demi waktu asar, yaitu ba'dal asyi, yaitu setelah sudah memasuki sore wa akhirun nahar, dan dia adalah akhirnya siang. Dan di antaranya ada yang mengatakan wal asar, yaitu salat asar. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan salat asar pada surat Al-Baqarah ayat 238. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan salat asar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hafidzu 'alas shalawat was shalawatil wusta, was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat kalian. Maksudnya kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga salat fardu itu. Jagalah salat kalian. Ini dari umum pertama. Kemudian dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala wassalatil wusta, dan salat wusta, yaitu maksudnya salat asar. Kemudian setelah umum kemudian dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa qumu, kemudian berdirilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala qanitin, dalam keadaan khusyuk, yaitu ketika kamu melaksanakan salat hendaklah kalian itu dalam keadaan khusyuk. Kemudian salat pikirannya belayang. Tahu belayang toh? Pikirannya ke sana kemari. Satunya mikirin utang. Satunya mikirin anaknya dan seterusnya. Tidak boleh. Dia harus khusyuk ketika sholat. Baru Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, maka sungguh beruntung orang-orang mukmin, alladzina hum ala sholatihim khashi'un, yang mana mereka khusyuk ketika dalam keadaan sholat. Makanya dalam suatu hadis Nabi SAW mengatakan ada orang sholat cuma dapat 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, karena dia tidak khusyuk dalam sholat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu menunjukkan tentang agungnya sholat asar. Karena apabila seseorang sudah bisa melaksanakan sholat asar, sholat asar, sholat yang sudah mepet ini waktunya, sudah hampir mendekati maghrib ini kalau dia bisa menjaga sholat asar, ini biasanya dia bisa menjaga sholat-sholat yang lainnya. Paham ini Jadi seseorang dikatakan dia bisa menjaga sholat apabila dia memperhatikan sholat asarnya. Paham ini Karena kebanyakan seseorang ini luput, tidak melaksanakan sholat, mereka ini banyak terluput pada sholat asar. Apalagi kita bukan mencela orang tukang, bagus, tapi perhatikan sholat asarnya, karena nanti banyak keutamaan sholat asar. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Di sini subhanallah, ini ada wawu qasam pertama. Kemudian ada jawabul qasam. Wawu qasam itu tadi wal asr, demi masa. Kemudian jawab qasam, jawab dari sumpah adalah innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Di sini ada beberapa huruf taukid. Tahu huruf taukid? Ada
penguat. Ya, ada penguat. Yang pertama yaitu huruf inna. Ini penguat. Sesungguhnya. Ya. Kemudian yang kedua ya, la. Ya, la. Lafi itu juga penguat. Ya, maksud taukid. Ya, ada dua taukid. Ya, sesungguhnya benar-benar gitu loh. Sesungguhnya benar-benar manusia itu dalam kerugian. Supaya orang yang mendengarkan itu enggak ibaratnya yakin gitu loh. Ya, mantap karena sudah diberi taukid. Kalau dia mendustakan atau meragukan, nah kasih taukid. Misalkan jaa Muhammadun, telah datang Muhammad. Ini sekedar penghabaran. Nah, supaya lebih yakin ya, supaya lebih yakin dikasih taukid. Jaa Muhammadun, Muhammadun gitu. Diulang lagi. Benar-benar Muhammad telah datang. Gitu. Nanti orang yang mendengarkan tidak ragu lagi. Kemudian di sini dijelaskan al-khusr ya, rugi. Ya an-nuqsanu wal halak. Ya. Maksudnya dalam kerugian ya adalah kekurangan dan kehancuran. Li'anna hayatal insani hiya ra'su malihi. Karena kehidupan manusia adalah porosnya hartanya. Maksudnya manusia kalau dia hidup ya udah dia mencari harta. Dia mencari harta. Bekerja. Fa idza mata ya, setelah dia bekerja kemudian dapat harta, dia mati. Nah, mati orang tersebut yang meninggal dunia, walam yu'min, sayangnya dia tidak beriman sama Allah. Tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman dengan kitab-kitabnya, tidak beriman dengan rasulnya. Kemudian yang kedua, dia tidak beramal dengan amal yang soleh. Terus apa yang dibanggakan? Hartanya dia tidak berguna. Kalau dia tidak gunakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, harta itu bisa membawa manfaat sampai orang meninggal dunia kalau dia gunakan harta tersebut di jalan Allah. Dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia tidak beriman, kemudian dia tidak beramal soleh, nggak pernah ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, ya, nggak pernah ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, ya, kerjanya sekedar hura-hura, ya, mamburkan harta, khasira kulal khusran, maka orang tersebut rugi, ya, rugi sekali. Dia nggak sekedar rugi, semua kerugian dia tanggung. Kalau dia tidak beriman, kalau dia tidak beramal soleh, ya sekedar hidup dia. Orang itu hidup tapi hidup jasanya toh, gitu lah, paham ya? Dia punya anak, dia punya istri, dia makan, dia minum, dia bekerja, kemudian mati. Itu sekedar dia hidup. Hidup dia, cuma hidup jasanya tok. Paham ini ya? Hidup jasanya tok. Gak pernah beriman, gak pernah amal soleh, gak pernah sujud sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa yang dia nanti bawa? Harta dia tidak bisa menyelamatkan, ya. Anak dia, ya kalau anaknya soleh, kalau anaknya beradul, Pak, tambah beban nanti dia. Paham ini ya? Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan man amila shalihan
min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal soleh, ini beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, ya, sudah dia beramal soleh sedangkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka walanuhyiyannahum hayatan thayyibah, kata Allah, kami akan beri kepada mereka kehidupan yang bagus. Walanajziyannahum ajrahum bi'asani ma kanu ya'malun, maka kami akan balas mereka dengan yang lebih bagus dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka kasihan sekali kalau orang sekedar hidup tok. Kalau sekedar hidup tok, binatang juga hidup. Ya, makan, minum, punya anak, punya istri, itu aja. Gak beriman sama Allah Subhanahu wa ta'ala, gak mengakui adanya nikmat kubur, ya, gak mengakui adanya, ya, azab kubur, sekedar hidup gitu aja, ya, jasadnya yang hidup, ya, paham ini ya. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, walam yubayyin huna naw'al khusran fi ayyi syai'in bal atlaqa liya umma. Di sini, ya, tidak dijelaskan jenis kerugian pada setiap sesuatu. Ruginya apa? Gak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rugi dia ketika jualan, ya, bangkrut? Ini gak dijelaskan. Atau ketika dia nanam singkong, ya, singkongnya gak panen, atau harganya anjlok, ini juga gak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekedar lafi khusrin, ya, manusia dalam kerugian. Bal atlaqa liyaum, bahkan itu mutlak, umum, apapun dia, ya, apapun. Di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitabnya Ushulus Salasah, ya, ala anna kullal insan fawa fi khaybatin wa khusrin mahma kasra maluhu wa waladuhu wa 'azama qadruhu wa syarafuhu illa man jama'a hadhil awsaf al arba. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surat Al-Asr tersebut bahwasanya manusia dalam kerugian, ya, siapapun dia orangnya, laki-laki maupun perempuan, sekalipun dia banyak hartanya, ya, orang yang paling kaya, rumahnya subhanallah, ya, kayak hotel, ya, kita lihat keramiknya aja subhanallah, ya, laler mau nempel aja susah, saking licinnya, ya, suara banyak hartanya. Kemudian wawaladuhu, anaknya banyak, ya, nggak cuma 2, ya, nggak cuma 2, 10. Ini dari istri yang pertama, belum nanti istri yang kedua. Subhanallah, banyak anaknya, sebutnya. Wa 'azama qadruhu, dan besar derajatnya dia. Intinya dia punya kedudukan, ya, di masyarakat, ya, punya jabatan lah di pemerintahan, ya, punya jabatan. Kemudian wasyarafuhu, wah, dia ini orang yang mulia, yaitu keturunan darah biru, ya, bukan orang sembarangan intinya. Semuanya dalam kerugian, baik yang punya harta, baik yang banyak anak, baik yang kedudukannya tinggi, kecuali dia terkumpul 4 sifat. Yang pertama, dia beriman. Banyak harta, banyak anak, terus apa lagi? Ya, kedudukannya tinggi,
kok dia tidak beriman. Tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada faedahnya itu. Harta dia, anak dia, dan seterusnya. Untuk apa dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, bisa bermanfaat pertama kalau dia beriman sama Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup 4 hal. Ya. Yang pertama, ya, dia beriman tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, dia beriman tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengimani bahwasanya Allah yang menciptakan. Dia mengimani bahwasanya Allah yang mengatur, menghidupkan, mematikan. Ya, dan seterusnya. Dia harus beriman. Kemudian yang ketiga, dia beriman dengan tauhid uluhiyah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kemudian yang terakhir, dia beriman dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau 4 ini sudah ada pada seseorang, alhamdulillah, baru dia dikatakan orang yang beriman kepada Allah. Misalkan pertama, dia beriman adanya Allah, tapi dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, belum dikatakan dia beriman dengan Allah. Dia masih melakukan perbuatan kesyirikan. Paham ini ya? Jadi harus beriman dia. Beriman. Kemudian yang kedua, ya, dia harus beramal soleh. Dan amal itu dikatakan soleh, ya. Amal itu dikatakan soleh apabila yang pertama ikhlas, ya, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru amal itu dikatakan soleh. Banyak, ya, tapi tidak ada satupun amal tersebut mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tidak akan diterima. Kemudian kalau tidak ikhlas juga, walaupun mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga tidak diterima. Ya, jadi harus beriman. Kemudian yang kedua, beramal soleh. Paham ini ya? Paham ini insyaallah ya? Kemudian selanjutnya, faqad yakunu mutlaqan kahali man khasira dunya wal akhirah, wafatuhu an-na'im wastahaqqal jahim, wa qad yakunu khasiran min ba'dil wujuh duna ba'din. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, kadang-kadang rugi di situ itu mutlak umum, seperti keadaan orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Ya, sudah rugi dunia, rugi akhirat. Ya, sudah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, akhirat juga rugi. Sudah susah hidupnya, susah lagi di akhirat. Sudah hidupnya susah, banting tulang, ya. Kerjanya misalkan dapat 70.000 sehari, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala, rugi. Sekedar hidup jasad tok. Paham ini ya? Dia tidak beriman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wafatuhu an-naim, ya, wafatnya dia itu nikmat. Wafatnya orang tersebut nikmat dunia, ya, nikmat dia, selesai hidupnya. Wastahaqal jahim, tapi berhak mendapatkan neraka al-jahim, ya, neraka al-jahim.
maka dia rugi dari sebagian sisi tanpa sisi yang lainnya. Maksudnya kadang-kadang orang itu rugi, ya, ruginya sekedar misalkan ya di akhirat toh, ya, ruginya di akhirat. Dia mendapat siksaan Allah Subhanahu wa taala, tapi di dunia dia bukan orang yang rugi. Bahkan dia orang kaya, banyak hartanya, tapi ya itu, dia tidak beriman kepada Allah, tidak beramal soleh. Paham ini ya? Ya, dia sukses ya di dunia saja. Paham ini ya? Tapi belum sukses di akhirat. Maka ketika orang kaya punya jabatan, sebenarnya bagus dia beranjak lebih dari itu, yaitu dia mau beriman, dia mau taat sama Allah dan taat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dia akan bahagia. Sudah diberi kekayaan, ya, dia subhanallah, ya, membantu dakwah sunnah, ya, membantu dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Nah ini orang yang bagus, ya, orang yang bagus, ya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu antum ketahui bahwasanya khusran, ya, kerugian itu memiliki beberapa makna, ya. Jadi rugi itu banyak maknanya. Kadang-kadang maknanya kufur. Jadi ketika ada lafaz rugi, maknanya itu kufur. Paham ini ya? Semisal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu wahai Muhammad, ini asyrakta, ini khitabnya Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain asyrakta, jika kamu wahai Muhammad berbuat syirik. Ini khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini mencakup umatnya, ya, mencakup umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu berbuat syirik, begitu juga umatmu. Kemudian apa kata Allah? La yahbatanna 'amaluka, maka akan hapus amalanmu. Hapus amalannya. Ya, jadi amalan dia yang sudah dia bangun, yang sudah dia amalkan sejak kecil sampai tua, ibadah, tapi sekali saja dia berbuat syirik sama Allah, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia memberikan misalkan nazar kepada selain Allah, atau dia bertawakal kepada selain Allah, atau dia berkorban kepada selain Allah, maka akan hapus amalanmu. Haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan, ya, seperti debu yang berterbangan. Ini nggak ada gunanya, ya, sia-sia. Amalan banyak tapi nggak ada manfaatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menegur para nabi, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka, yaitu utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik, akan hapus apa yang mereka kerjakan, sia-sia. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Ayat ini khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita yakini tidak mungkin berbuat syirik. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau berbuat kesyirikan, mau melakukan perbuatan dosa kepada Allah, ditegur langsung oleh malaikat Jibril, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Nabi SAW bersama itu kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersama itu sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu dan akan datang. Bersama itu Nabi SAW tidak mungkin berbuat syirik. Toh kalau beliau berbuat syirik hapus amalannya. Bagaimana dengan kita ini, umatnya? Kita berbuat syirik justru lebih hapus amalan kita. Makanya jangan sekali-kali hidup ini, cuma sekali ini kita berbuat syirik sama Allah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hidupnya sederhana, rumahnya sudah reok-reok ya, sudah hampir ambruk lah gitu ya. Jangan sampai sekali-kali dia berbuat syirik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit yang tidak kunjung sembuh, kemana-mana sudah ya dia lakukan, qadarullah ternyata tidak ada perubahan ya. Wah, mungkin kalau pergi ke mbah sana, dikasih minum mujarab, waduh, ini melebihi minumnya Nabi SAW. Padahal dikasih air ludah itu, tapi subhanallah karena berkeyakinan minum yang bah itu bisa bermanfaat, bisa menyembuhkan penyakit, bisa menolak madarat dan seterusnya. Ini keyakinan kesyirikan. Nih, jadi maknanya kekufuran. Wala takunanna minal khasirin, dan jangan kamu orang-orang yang merugi. Maksudnya janganlah kamu termasuk orang-orang kafir, gitu maksudnya. Jadi kalau orang berbuat syirik sama Allah bisa menyebabkan dia kufur dari Islam, meskipun dia sudah bersyahadat la ilaha illallah 1000 kali. Setiap hari la ilaha illallah, la ilaha, terus bahkan ngutang ya. Ya. Tapi sekali dia berbuat syirik sama Allah, pergi ke kuburan minta di situ mbah, ya, misalkan panggil mbahnya, nggak tahu mbah siapa yang dipanggil ya, tolong saya berikan jodoh misalkan, karena sudah lama kesana kemari ditolak ya, cinta ditolak dukun bertindak, kata mereka. Wah, ini bukan kembali sama Allah, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, panggil itu mbahnya. Nah, ini bisa dia itu menyebabkan kafir. Wala takunanna minal khasirin, janganlah kamu termasuk orang yang merugi, maksudnya janganlah kamu termasuk orang-orang kafir. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menulis kitab ya Nawaqidul Islam. Di antara pembatal keislaman seseorang adalah asyirku billah, yaitu berbuat syirik sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati tentang masalah kesyirikan, nggak boleh kita anggap remeh. Paham ini ya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan nih dalam ayat yang lainnya bahwasanya rugi sekarang ini maknanya rugi sekarang ya, bitarkil amal. Ini rugi maknanya meninggalkan amalan. Jadi dia rugi maksudnya apa? Dia tidak melakukan amalan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat 31. Allah mengatakan qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh telah merugi. Nah, ini khasira. Maksudnya merugi di sini sungguh dia telah meninggalkan amalan. Alladzina kadzdzabu, yang mana mereka mendustakan biliqa'illah, tentang perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia dustakan. Enggak ada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu dia tidak mau beramal. Ya, sekedar capek mungkin. Ya, sekedar capek. Belum dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya
Saya pernah dengar kajian Ustaz Ahmad Syafiq hafizahullah taala ketika khutbah Jumat di Masjid Jami Al Furqan. Dunia sekarang ini, ya kata beliau, ya bagus sekali. Dunia sekarang ini masih nyata. Dunia sekarang ini yang kita berada di atasnya ini masih nyata. Tapi akhirat, ya, tapi akhirat tentang adanya azab kubur, tentang adanya siksa kubur, tentang adanya hari berbangkit, itu masih cerita. Ini saya mengkaitkan dengan ini. Kalau merugi yaitu meninggalkan amalan. Ya. Akhirat masih cerita. Tapi yakinlah, ikhwani fillah rahimani wa rahmatullah, nanti ada sesuatu zaman, nanti akan datang suatu zaman yang mana akhirat itu nyata, tapi dunia tinggal nostalgia, cerita toh. Paham dia? Paham maksudnya ya? Paham ya? Bisa dipahami ya? Kalau akhirat sekarang masih nyata. Sekarang ini akhirat masih cerita. Allah mengisahkan tentang azab kubur, atau Nabi SAW mengisahkan bahwasanya penghuni kubur itu sedang diazab oleh Allah, masih cerita. Tapi nanti akan datang suatu zaman yang mana akhirat itu nyata dan dunia itu tinggal cerita. Makanya sekarang kan bersiap ya kita untuk beramal taat ya sama Allah Subhanahu wa taala, untuk kita ya menjumpai Allah Subhanahu wa taala, bawa bekal beramal soleh taat sama Allah untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna selanjutnya yaitu rugi, maknanya tarkil tawasi bil haq, yang meninggalkan saling menasihati dengan kebenaran ya secara keseluruhan. Dia tinggalkan, dia tidak mau berdakwah. Atau awai tawasi bil batil, atau dia saling menasihati dengan kebatilan. Ya, dia meninggalkan menasihati dengan kebenaran, tapi malah menasihati dengan kebatilan. Ada orang seperti ini. Ya, walaysa ba'dal haqqi ila dhalal. Karena tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Ini. Kemudian selanjutnya makna khusran yaitu tarkit tawasi bis sabr. Dia meninggalkan saling menasihati dengan kesabaran secara keseluruhan. Dan dia terjerumus dalam kesedihan dan kecemasan. Nih, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf." Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas tepi. Ya. Maksudnya tepi itu tidak penuh dia. Di atas tepi. Fa in asabahu khairun, nah jika tertimpa padanya kebaikan, ya, itma'anna bihi, dia senang. Jika ditimpa dia ya perkara yang bagus, ya perkara yang baik, harta banyak, ya anak banyak misalkan, rezeki melimpah, dia senang. Wa nasabatu fitnah, tetapi apabila Allah timpakan kepadanya fitnah, ujian berupa sakit atau gagal panen atau yang lainnya, inqalaba ala wajhi, dia berpaling di atas wajahnya, khasirat dunya wal akhirah, dia rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, mereka itu adalah orang yang rugi yang sebenarnya. Dia tidak mau menasihati dengan kesabaran. Ya namanya hidup, kadang diuji dengan perkara yang dibenci, fitnah, tapi dia berbalik ke belakang. Ya, diuji anaknya sakit, gerutu. Ya, Allah nggak cinta sama saya katanya. Kata siapa? Allah nggak cinta sama antum. Seketika Allah uji kepada antum berupa kesusahan,
kesedihan, dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala itu cinta sama antum sebenarnya. Jadi kalau kita ditimpa misalkan sakit, berarti Allah cinta sama kita, sayang sama kita. Nabi SAW mengatakan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Bisa jadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Ya, dengan hartanya diuji oleh Allah. Apakah dia gunakan harta tersebut di dalam ketaatan sama Allah Subhanahu wa taala, atau dia gunakan harta tersebut dalam bermaksiat? Karena ada orang diberi harta banyak malah semakin jadi. Tua-tua tambah jadi. Bukan mendekat sama Allah, beribadah sama Allah, malah semakin menjadi. Ya. Ya. Kemudian ya. Saya mana tadi itu? Saya mana tadi? Pelajarannya lupa. Sampai sabar ya, dalam menasih dengan kesabaran. Ya, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Bisa jadi Allah uji dengan hartanya, bisa jadi Allah uji dengan anaknya, bisa jadi Allah uji dengan keluarganya. Ujian. Kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah ujian, fitnah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu indahu ajrun azim. Dan apa yang ada di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Ujian, diuji. Kalau kita masih hidup pasti ada ujian. Ya, faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, maka silakan ridha terhadap takdir Allah. Barang siapa yang murka, silakan murka. Itu tidak mengurangi daripada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya fillah rahimani wa rahimakumullah. Qala Syafi'i, ya, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujjah. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menukil ucapan Imam Syafi'i ketika berdalil dengan wal asr, ya, surat Al-Asr, tentang 4 hal yang wajib untuk kita ketahui, yaitu yang pertama al-ilmu, kemudian yang kedua al-amal, kemudian yang ketiga ad-da'wah, kemudian yang keempat as-sabar. Ini semuanya tercakup pada surat Al-Asr. Illal ladzina amanu. Ini tercakup pada apa ini illal ladzina amanu? Pada ilmu. Kemudian wa amilus salihat. Ini mencakup yang kedua, yaitu al-amal. Kemudian watawasau bisabr watawasau bil haqqi, yaitu saling menasihati dengan kebenaran. Ini maksudnya dakwah. Kemudian yang keempat, ya, watawasau bis sabr, saling menasihati dengan kesabaran. Ya, selesai ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menukil ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu hujjah kepada makhluknya ila hadhi surah, kecuali surat ini, yaitu surat Al-Asr, la kafathum, niscaya mencukupi mereka. Bukan berarti ya hujahnya ya untuk yang lainnya, misalkan surat Al-Asr, misalkan masalah sholat, tidak, masalah tauhid, tidak. Ini khusus, yaitu al-ilmu, kemudian al-amal, kemudian yang ketiga ad-da'wah, kemudian yang keempat as-sabr. Ini khusus ini aja. Bukan berarti kemudian ya dengan masalah berdalil dengan tauhid hujahnya ini, bukan.
Paham ini ya? Sholat kemudian hujannya ini. Bukan. Paham ini ya? Jadi ayat-ayat yang lain ada hujahnya tersendiri, dalilnya tersendiri. Maknanya ya, kata Syekh Shalih Fauzan, makna ucapan Syafi'i ya. Kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Makna qauli Syafi'i, makna ucapan Syafi'i ya. Lau anna Allah jalla wa ala, seandainya Allah Subhanahu wa taala ma unzila lil basyariyati minhajan, tidaklah Allah menurunkan satu manhaj kepada manusia. Manhaj atau manhaj? Cara, metode, satu cara kepada manusia. Wala ja'ala laha tariqan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada manusia ini satu jalan ila hadhihi surat al-qasirah, kecuali surat yang pendek ini, dzati salasah, yaitu 3 ayat, lakanat kafiyah, maka sungguh mencukupi untuk manusia sebagai manhaj dan jalan ya, untuk dia hidup di dunia ini. Li'anna hadhihi surah, kenapa? Karena surat ini rasamat al-minhaj alladhi syarahu Allah taala tariqan lin najah. Karena surat ini menggambarkan, menceritakan manhaj, metode yang Allah syariatkan, itu jalan menuju keselamatan. Jadi kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, pegangi ayat ini, yaitu iman, kemudian yang kedua amal saleh, kemudian yang ketiga watawasau bil haqqi, kemudian yang keempat watawasau bis sabar. Ini kalau kamu ingin selamat, sukses dunia, sukses juga di akhirat. Kalau sukses di dunia belum cukup, sukses keterima pekerjaan itu belum cukup, itu belum sukses yang sesungguhnya. Kalau sukses sesungguhnya ketika manusia dimasukkan ke dalam surga, itu sukses yang sesungguhnya. Kemudian dijauhkan dari neraka. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga, kemudian dijauhkan dari neraka, sungguh dia orang yang beruntung, dia orang yang sukses. Falau anna Allah ta'ala ma anzala illa hadhihi surah, lakana man arana Allahu hidayatahu ya'rifu annahu la najata lahu illa bil iman wal amali shalih wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini bagi orang-orang yang Allah berikan hidayah nih, bagi orang-orang yang Allah berikan hidayah. Tapi kalau sekedar baca tok, baca surat tok ya, dia tidak mau memahaminya, ya tidak mau mentadaburinya, ya sekedar hafal, itu belum cukup. Jadi harus dia benar-benar memahami ayat tersebut, kemudian difahami, kemudian diamalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an. Nih, mengapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Qur'an, membacanya, meresapinya, memikirnya? Karena banyak sekarang ini ya kaum muslimin, mereka jadikan Al-Qur'an itu sekedar pajangan, ditaruh di depan di atas lemari, sekedar untuk pajangan tok. Wah, berarti orang ini baca Al-Qur'an? Belum tentu. Jangan jadikan pajangan, dibaca itu Al-Qur'an, dipahami ya, kemudian diamalkan. Kemudian bagi orang-orang yang Allah berikan hidayah ini, dia faham terhadap ayat tersebut, Allah berikan hidayah, ya'rifu, dia akan mengenali. Nih, subhanallah, ini termasuk ya nikmat yang besar yang mana Allah berikan hidayah kepadanya. Dia mau beriman dan mau mengamalkan soleh, mau beriman kemudian beramal soleh, kemudian dia mau juga saling menasihati dengan kebenaran, dinasihati temannya, ya, dinasihati ya orang tuanya,
dinasihati anaknya dan seterusnya. Kemudian dia saling menasihati dengan kesabaran. Ya. Dia akan mengetahui bahwasanya tidak ada selamat, tidak akan ada keselamatan kecuali dengan beriman, beramal, saling menasihati dengan kebenaran, dan saling menasihati dengan kesabaran. Wa hadza minal ijaz, dan ini yang berat sekali. Alladzi la yaqdiru alaih, yang dia itu tidak mampu melakukannya illallah, kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini tidak bisa beriman kepada Allah, kita ini tidak bisa beramal saleh, kita tidak bisa saling menasihati dengan kesabaran dan saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya kita banyak-banyak berdoa sama Allah. Ya. Walaupun kita udah ngaji bertahun-tahun, ya, jangan kita mengandalkan dari diri kita sendiri. Minta tolong sama Allah supaya Allah SWT memberikan kepada kita keimanan, memberikan kepada kita amal soleh, dan saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi kita ini bisa beribadah, bisa bermajelis ilmu di sini, itu semata-mata pertolongan taufik dari Allah. Karena banyak kaum muslimin diberi umur, ya, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bukan gunakan untuk beribadah, untuk ketaatan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kayak kita bersyukur sekali kalau Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita di atas ketaatan, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatun wahidatun tubayyinu wadhifatal ummatil islami. Ini satu ayat yang menjelaskan tugas umat ini. Itu beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dengan kebenaran, dan saling menasihati dengan kesabaran. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, Imam Bukhari pernah menulis satu bab dalam kitabnya, ilmu itu lebih didahulukan sebelum berucap dan beramal. Dalilnya Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, dan mintalah ampun terhadap dosa-dosa kamu. Fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Ya, Allah SWT memulai dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat terutama kepada anak pribadi dan jamaah sekalian, untuk kita senantiasa beriman sama Allah. Kemudian yang kedua, beramal soleh, ya, kemudian saling menasihati dengan kebenaran, mendakwakan ilmu yang sudah kita punya walaupun kita belum bisa baca kitab, ya, kita, ya, menyampaikan apa yang sudah kita ilmui. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Kemudian saling menasihati dengan kesabaran, karena semua itu ilmu, amal, dakwah butuh dengan kesabaran. Ya, karena banyak, ya, ketika orang diajak kepada sunnah, diajak kepada tauhid, banyak orang tidak mau. Mereka pengennya hura-hura, ya, seenaknya. Karena jiwa ini, kata Allah Subhanahu wa taala, la'amaratun bisu, senantiasa mengajak kepada kejelekan. Illa man rahima rabbi, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam.